Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kelas PGSD 4D yang beranggotakan Denisa Oktaviani Herawan, NIM 1907910, nomor absen 13, dan Siska Melani Lestari, NIM 1908033, nomor absen 17. Di sini, kami akan membahas materi tentang produk inovasi pembelajaran. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pada pematerian yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Siska Melani Lestari, NIM 1908033, nomor absen 17. Yang pertama yaitu konsep pembelajaran inovasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2003, inovasi adalah suatu perubahan hal baru atau pembaharuan tertentu. Sedangkan, menurut Prawira Dilaga tahun 2014, mengatakan bahwa inovasi ada aspek-aspeknya seperti pembaharuan, perubahan, ciri khas, serta dapat dilihat, dicoba, dan diamati. Inovasi pembelajaran adalah suatu cara dalam perombakan komponen-komponen pembelajaran untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena, dengan adanya sebuah inovasi pembelajaran, kita sebagai calon seorang guru dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan penuh semangat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi harus ada feedback dari hasil proses pembelajaran. Calon guru yang menerapkan pembaharuan ataupun inovasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran akan menimbulkan sebuah pembelajaran yang inovatif. Inovatif itu sedikit berbeda dengan inovasi. Inovasi sering diartikan sebagai pembaharuan, sedangkan inovatif sering diartikan sebagai sebuah cara untuk berpikir menghasilkan sesuatu yang baru dan kreatif. Selanjutnya yaitu inovasi produk pembelajaran. Inovasi adalah suatu pembaharuan, keterampilan, atau memperbaiki produk untuk mendapatkan suatu sistem yang baru. Sedangkan, produk pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan sebagai usaha untuk menghasilkan ataupun meningkatkan dan mengembangkan sesuatu. Jadi, produk inovasi pembelajaran adalah usaha untuk menghasilkan suatu produk pembaharuan untuk membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Perkenalkan, nama saya Denisa Oktaviani Herawan, NIM 1907910, nomor absen 13. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan yaitu materi selanjutnya mengenai pengembangan inovasi pembelajaran. Yang pertama itu ada faktor tak terduga. Dari kegagalan, kita bisa belajar menemukan sebuah pembaruan atau perubahan. Hal ini sama seperti inovasi pembelajaran, yaitu agar bisa memajukan hasil pembelajaran dari sebelumnya, maka harus ada perubahan. Yang kedua itu kesenjangan. Ketidaksesuaian antara yang diharapkan dengan kenyataan biasanya menimbulkan kesenjangan. Oleh karena itu, bisa diatasi dengan pembaruan atau perubahan. Yang ketiga, kebutuhan proses. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka kita harus bisa kreatif, inovatif, serta efektif. Yang keempat itu perubahan persepsi. Dalam kegiatan belajar mengajar, seorang pendidik mencoba mencari metode pembelajaran yang inovatif, supaya dalam pembelajarannya menyenangkan dan mudah dipahami. Yang kelima itu keilmuan baru. Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin canggih, salah satu faktor adanya inovasi pembelajaran antara komponen yang satu dengan komponen lainnya. Karena dengan adanya inovasi pembelajaran bisa membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan, bahkan peserta didik pun tidak merasa bosan dalam mengikutinya. Contoh penerapan inovasi pembelajaran saat pandemi. Saat pandemi seperti ini, bukan menjadi penghalang bagi tenaga pendidik untuk melakukan kegiatan. Berbagai inovasi pendidikan pun seharusnya bisa dilakukan oleh sebagian besar tenaga pendidik pada masa pandemi ini, dengan memastikan segala kegiatan pembelajaran tetap berjalan efektif meskipun dilakukan secara daring. Salah satu solusinya yaitu dengan menggunakan produk inovasi pembelajaran berbasis teknologi seperti menggunakan media sosial. Guru bisa menggunakan aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, WhatsApp Group, video pembelajaran, PowerPoint, dan masih banyak lagi. Pendidik juga harus berpikir kreatif dan inovatif. Pendidik jangan lagi berorientasi pada aspek kurikulum, melainkan mindset para tenaga pendidik yang harus diubah. Yang paling penting,
Bagaimana cara agar kegiatan pembelajaran bisa disesuaikan dengan kehidupan keseharian peserta didik di rumah? Adapun contoh bentuk inovasi sederhana pada saat pandemi. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Meskipun sekarang hanya melaksanakan pembelajaran melalui daring, bukan berarti menghambat untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Salah satunya bisa menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Karena dengan model pembelajaran problem-based learning ini, peserta didik dituntut untuk ikut serta dalam proses pembelajaran dan juga dituntut untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehingga dapat berpikir kritis. Misalnya, seorang guru melakukan kegiatan pembelajaran melalui media sosial WhatsApp. Pendidik bisa memberikan satu permasalahan atau ide. Nanti, masing-masing peserta didik harus bisa memecahkan sebuah permasalahan tersebut. Dengan model pembelajaran seperti ini, selain meningkatkan keterlibatan siswa, bisa juga meningkatkan cara berpikir kritis pada peserta didik. Yang kedua, pembelajaran berbasis game. Saat belajar online, seperti ini pasti siswa merasa jenuh dan bosan. Apalagi jika gurunya hanya melakukan metode ceramah atau penugasan saja. Bukan malah membangkitkan semangat, melainkan memunculkan rasa bosan. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa karakteristik anak sekolah dasar itu hanya memikirkan bermain, dan bermain saja. Jadi, pendidik sebisa mungkin harus bisa mengemas proses pembelajaran dalam bentuk game atau permainan. Apabila proses pembelajaran dalam bentuk permainan, maka akan membangkitkan semangat peserta didik dan pembelajaran pun akan menyenangkan. Yang ketiga, pembuatan yel-yel. Yel-yel bisa dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, diibaratkan sebagai ice breaking. Dengan melakukan hal itu, kita sebagai pendidik bisa mengetahui semangat atau tidaknya mereka ketika akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Walaupun melalui media sosial, tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan suatu pembaruan dalam menciptakan suasana pembelajaran. Pendidik bisa menciptakan ide atau berbagai variasi yel-yel yang dapat membangkitkan semangat para peserta didik. Yang keempat, pemberian reward. Seperti yang telah kita ketahui bahwa siswa kelas rendah itu sangat senang apabila usaha belajarnya dihargai dan mendapat pengakuan dari guru. Pendidik sangat penting memberikan penghargaan kepada peserta didiknya karena akan berpengaruh terhadap psikologinya. Penghargaan ini tidak hanya berbentuk barang saja, melainkan bisa melalui tulisan dan ucapan. Contoh produk inovasi pembelajaran. Yang pertama ada PowerPoint. Dalam kegiatan belajar mengajar, pendidik bisa menggunakan PowerPoint agar peserta didik bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan PowerPoint ini, pendidik bisa memasukkan bahan ajarnya, bisa juga disertai dengan gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran. PowerPoint ini bisa dikemas dengan menarik lagi, salah satunya yaitu menggunakan SUM. Melalui SUM ini, peserta didik bisa mempelajari materi, lalu mengerjakan latihan soalnya yang disertai dengan gambar yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang menariknya lagi, sebuah PowerPoint itu bisa sambil di-record atau direkam. Jadi, pendidik bisa sambil di video pada saat menjelaskan materi kepada peserta didiknya. Yang kedua, video animasi pembelajaran. Selain menggunakan PowerPoint, pendidik juga bisa menggunakan video animasi pembelajaran. Di samping memasukkan bahan ajar ke dalam video tersebut, pendidik juga bisa memasukkan animasi-animasi yang bisa membuat peserta didik bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Karena di samping ia belajar, ia juga bisa menonton video. Yang ketiga ada Kahoot. Kahoot ini sebuah platform pembelajaran berbasis permainan. Kahoot ini juga berfungsi untuk latihan-latihan soal atau kuis. Apabila kuis dibuat dengan menarik, maka peserta didik akan antusias mengikuti pembelajaran. Yang terakhir yaitu ada kuis. Kuis merupakan sebuah media pembelajaran berbasis teknologi. Kuis juga bisa diakses melalui sebuah web. Guru zaman milenial sekarang sering menggunakan kuis sebagai bahan pembelajaran di kelas, karena bisa digunakan sebagai evaluasi pembelajaran. Aplikasi ini mempunyai persamaan dengan aplikasi Kahoot, di mana salah satu media pembelajaran e-learning. Apabila pendidik hendak mengadakan latihan atau kuis, maka bisa menggunakan platform kuis ini. Selain melatih berpikir anak, bisa membuat pembelajaran tidak jenuh bahkan menyenangkan.
Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.